Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel aku. Hari ini aku akan membagikan kegiatan aku di pagi hari pada hari Minggu pagi hari ini. Semoga video yang aku buat ini bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman di waktu senggang kalian ya. Aku hari ini happy banget karena aku cek-cek di halaman rumahku itu bunga anggrek katelianya pada udah berbunga. Ini adalah Cattleya mantini. Jadi ini adalah jenis Cattleya, anggrek Cattleya yang paling mudah untuk dikembangbiakan karena dia itu modelnya tuh kayak pohon pisang ya. Nanti ada tunas barunya lagi, nanti terus berbunga lagi seperti itu. Tinggal kita pinter-pinter aja mecah-mecahnya menjadi ke beberapa pot-pot baru lagi. Lanjut, ini aku masak untuk sarapan. Aku masak menu yang sederhana aja, menu rumahan yaitu tumis sawi ijo, sawi baso dengan tahu. Lauknya adalah tempe goreng tepung. Ini nggak usah dijelaskan ya proses dan bahannya. Teman-teman pasti sudah lebih paham, lebih pintar masak karena aku cuma tim cemplang-cemplung aja kalau masak ya. Karena hari Minggu ya lebih santai karena anak aku nggak sekolah jadi nggak diburu-buruin untuk nyiapin makanan ya. Meskipun anak aku tuh jarang sarapan ya kalau pagi, tapi yang namanya bangunin anak, mandiin anak kalau sekolah mah ribet. Jadi kalau biasanya kalau anak aku sekolah, aku biasanya beli sarapan aja sih karena di sini itu ada tempat yang jualan menu-menu sarapan kayak gitu, nasi bungkus kayak gitu. Harganya terjangkau banget. Ada yang menu nasi bungkus sambal tumpang, yang khasnya di Boyolali kan sambal tumpang sama gorengan kayak gitu bisa 10.000 itu buat 2 orang, sangat murah sekali. Terus ada juga aku biasanya sih aku beli bungkus sayur apa ya, sayur bening ada, sayur tumis-tumisan ada 5.000 gitu. Terus sama beberapa gorengan. Di sini kalau gorengan 2.000 masih dapat 3, jadi sangat ngirit banget. Tinggal aku nanti masak nasi gitu aja sih. Nah, ini udah mateng, menunya sederhana tapi enak sekali. Selamat makan teman-teman. Gimana nih kalian tim yang sarapannya beli atau yang masak sendiri? Nah, ini lanjut. Aku kemarin beli stroberi sama anggur. Ini baru aku bersihkan sekarang ya. Ini aku rendam aja dengan baking soda. Nah, dengan direndam dengan baking soda ini yang setahu aku dari aku baca itu bisa mengurangi kandungan peptisida dari buah itu. Jadi caranya gampang banget. Caranya cukup dengan rendam buah kalian dengan air dan baking soda. Ukurannya sih untuk 1 liter air aku menggunakan baking sodanya sekitar 1 sendok teh aja. Kalau kalian tidak punya baking soda sih setahu aku bisa diganti dengan air asam jawa. Rendam selama sekitar 20 menit, kemudian bilas dengan air bersih, dan yang terakhir biasanya aku bilas dengan air mateng deh. Terus aku keringin, baru aku masukin ke dalam kontainer-kontainer dan aku masukin ke dalam kulkas. Selain baking soda itu, cara membersihkan pestisida pada buah dan sayur itu bisa menggunakan cuka apel atau air asam jawa. Kalau aku sih pilih baking soda karena di rumah aku ada banyak banget ya, dan baking soda itu murah juga dan bisa ditemui di toko-toko bahan kue atau toko-toko agen terdekat. Setelah kering, biasanya aku masukkan ke dalam kontainer gitu dan dialasi dengan tisu kering. Itu bisa stroberinya itu bisa awet sampai ya sekitar 5 harian, itu masih bagus kondisinya. Terus ini lanjut aja, aku dapat paket, alhamdulillah banget, dapat paket dari temen aku, buku-buku ya, isinya buku-buku bacaan kayak gitu, tapi buku bacaan dewasa bukan untuk anak-anak. Ini alhamdulillah banget. Jadi temen aku itu diterima bekerja di Mahkamah Agung dan ditempatkan di Pengadilan Agama Pandeglang. Lah dia itu nggak mungkin dong bawa-bawa bukunya semuanya ini.
daripada nggak ada yang ngerawat dan jadi terbengkalai, makanya dia ngiriminnya ke aku. Nah, ini kondisi bukunya tuh sangat masih bagus banget ya. Bukunya isinya macam-macam ya, tapi kebanyakan ini kalau aku lihat sih temanya soal self development, terus soal bisnis, soal ada juga soal ini apa namanya biografi seperti itu. Dari kecil sih sebenarnya tuh aku tuh dulu hobi banget baca ya. Kalau zaman dulu tuh waktu kecil sukanya buku cerita, buku cerpen kayak gitu. Kayak agak gede tuh lebih suka baca novel. Terus ada juga sih yang suka buku politik, buku misteri kayak gitu, cerita misteri kayak gitu. Tapi semenjak ada media sosial ya, jadi jarang baca-baca buku textbook kayak gini. Karena mungkin merasa dari sosial media itu udah dapat banyak informasi. Tapi aku kangen banget rasanya baca buku sampai mendalami gitu. Ya, tapi kalau udah punya anak kecil mah agak susah ya. Tapi aku harus membangun kembali mumpung dapat sarana buku banyak banget kayak gini. Dulu tuh aku suka baca novel. Ingat banget novel mulai dari yang Narnia, terus apalagi ya? Mallory Towers, apalagi ya yang serinya Da Vinci Code, terus ada juga Alchemy, terus buku-buku biografi kayak dari Soekarno, terus ya banyak lah buku gitu. Sa Chicken Soup kayak gitu. Sekarang susah ya Bun kalau udah punya anak, tapi ya semangat mumpung mendapatkan buku-buku bagus. Aku inget banget waktu SMP itu, kan dari SD, SMP, SMA, kuliah itu aku selalu punya member perpustakaan kan. Waktu SMP itu buku yang paling populer dan sampai yang minjem itu waiting list, sampai covernya itu pada robek-robek padahal itu hardcover, itu adalah buku Harry Potter, semua seri Harry Potter. Terus buku zaman dulu tuh yang aku suka yang komedi-komedi kayak gitu waktu SMA adalah yang aku baca semua itu adalah serinya Lupus sama buku karangannya Raditya Dika itu. Terima kasih Bapak Hilman Wijaya almarhum sudah menjeriakan hari-hari SMA saya dengan walaupun jokes-jokesnya itu adalah jokes-jokes untuk tahun 80 90-an ya. Tahun 90-an tapi masih ngena, masih lucu waktu aku SMA. Selain baca buku, hobi aku itu adalah nonton film. Dari kecil sampai sekarang tuh suka banget yang namanya film. Dari kecil itu mulai dari zaman bioskop Trans TV ya. Aku pantengin dari yang jam 7 jam premier sampai yang malam jam 11 malam baru mulai filmnya. Itu aku suka banget nonton film. Mulai agak gede bisa ke bioskop nonton film. Tapi semenjak punya anak ya, karena anaknya masih di bawah 6 tahun jadinya agak susah juga ya kalau dibawa ke bioskop. Jadi jarang banget aku ke bioskop karena takut ngerusuh, takut tiba-tiba di tengah film baru asik-asiknya nonton film dia pengen ke kamar mandi, tiba-tiba karena aku pernah ngajak dia ke bioskop dan di tengah film dia minta popcorn. Jadi aku harus keluar beli popcorn dulu. Terus dia goyang-goyangin, nendang-nendangin kursi di depan kan aku jadi nggak enak. Jadi ya ditahan dulu lah nontonnya dari ini aja lah dari HP aja lah asal bisa nonton. Gitu sih teman-teman. Jadi bukunya banyak banget ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat ini entah kapan aku menyelesaikan semua buku ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, nggak usah ditarget atau gimana-gimana. Yang penting dibaca semuanya. Bisa sebulan satu buku atau beberapa buku gitu. Udah sih kegiatan aku hari ini. Ini lanjut aku nemenin anak aku mewarnai. Bye.